Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya, keluarga dan ibu bapak semuanya, semoga selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, perkenalkan nama Bapak Muhammad Akbar Wahyudin, bisa dipanggil Pak Akbar. Baik, Bapak sekarang akan mengajarkan pelajaran fikih yang bertema atau bab azan dan iqamah. Oke, sebelum Bapak menjelaskan atau menerangkan tentang azan dan iqamah, Bapak insya Allah akan bercerita terlebih dahulu supaya kalian itu semuanya tahu kenapa sih azan itu seperti itu gitu. Baik, sebelum kita ke materi, Bapak akan cerita sebentar mengenai tentang hal azan dan iqamah. Oke, pada zaman dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, itu Rasulullah sudah mempunyai pengikut atau orang-orang yang sudah masuk Islam itu sudah banyak. Dan ketika panggilan sholat atau seruan sholat itu belum ditetapkan, maka ketika Rasulullah berpikir seperti itu, maka ada para sahabat berkumpul. Para sahabat itu berkumpul, meremukan atau membicarakan, bermusyawarah, bagaimana kalau misalnya kita memanggil azan itu dengan pendapatnya masing-masing. Ada pendapat sahabat yang mengutarakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya kita memanggil orang sholat itu dengan lonceng gitu. Maka Rasulullah belum setuju gitu. Lalu ada juga sahabat yang mengutarakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya sudah masuk waktu sholat kita memakai atau membakar api gitu, sama halnya dengan kaum Yahudi gitu. Maka Rasulullah mendengar hal tersebut belum setuju gitu, dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah belum menyetujui itu semua, dan pada suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid seketika malam itu bermimpi dengan seorang laki-laki gitu. Dan ketika bermimpi, maka Abdullah bin Zaid diajarkan untuk berkumandangkan azan, yang halnya sudah kita ketahui, yang sudah kita dengar dari kecil sampai sekarang gitu. Nah, Abdullah bin Zaid itu bermimpi seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Zaid bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah bermimpi tadi semalam bahwasanya saya didatangi oleh seorang laki-laki gitu, yang mengajarkan saya azan gitu. Akhirnya Rasulullah bilang, wahai Abdullah bin Zaid, sungguh itu benar. Karena kenapa? Karena yang datang di mimpimu itu adalah seorang malaikat yang mengajarkanmu untuk mengumandangkan azan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita mendengar azan itu. Bagaimanakah azan itu? Nanti akan dijelaskan sama Bapak di waktu lafaz azan gitu. Ya, sampai di sini semuanya sudah paham tentang cerita sebelum azan? Ya insyaallah anak-anak Al-Yasmin semuanya paham gitu. Ya. Baik, ceritanya sampai di situ saja, tidak usah panjang lebar, dan kita akan memasuki tentang azan. Apa sih arti azan itu? Gitu. Dan apa hikmahnya? Oke, yang pertama, azan. Azan itu berasal dari kata bahasa Arab, namanya azana ya'zinu. Uzunun itu artinya telinga, azanun atau disebut azan itu adalah suara yang terdengar oleh telinga.
gitu. Paham anak-anak? Ya, jadi kalau misalnya ada suara azan, itu suara azan suara yang terdengar oleh telinga gitu. Kalau misalnya muadzin, yang disebut muadzin itu adalah orang yang azan, orang yang mengumandangkan azan gitu. Sampai sini paham? Insyaallah semuanya paham gitu ya. Dan hendaknya ketika seseorang mendengar suara azan itu harus bergegas untuk apa? Untuk menunaikan kewajibannya gitu. Karena sholat itu suruhan untuk memanggil kita untuk menunaikan kewajiban kita. Seperti halnya kita sudah terbiasa dalam melakukan sholat 5 waktu. Apa saja sholat itu? Yang pertama itu sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima adalah sholat isya. Nah, ketika kita mendengar suara azan, maka kita harus bersiap-siap ya, harus bersiap-siap untuk menunaikan sholat gitu ya. Dan suara azan juga agar mengingatkan orang yang sedang bekerja. Misalnya ada orang yang bekerja nih, orang yang bekerja misalnya dia selalu sibuk atau sibuk banget. Nah, ketika orang itu sibuk, ketika dia mendengar suara azan, maka pekerjaannya itu ditunda terlebih dahulu dan langsung menunaikan kewajibannya, yaitu sholat gitu. Paham anak-anak? Baik. Dan bagi mereka yang sedang berpuasa, wajib atau sunnah, itu dia akan berbuka ketika apa? Ketika mendengar suara azan maghrib ya. Yang dilakukan biasanya kita biasa melihat, atau bahkan di antara kalian atau di antara kita itu sudah pernah melakukan apa? Puasa sunnah Senin Kamis atau puasa wajib Ramadan ya. Jadi kita ketika puasa tidak makan, dan ketika suara azan maghrib berkumandang, maka di situ kita makan. Karena apa? Karena azan maghrib itu pertanda untuk buka puasa bagi orang yang berpuasa. Seperti itu anak-anak ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa azan itu sangat ditakuti oleh setan gitu. Dan juga azan juga biasa dikumandangkan sholat 5 waktu, suran panggilan. Dan juga ada 2 hal yang azan itu dikumandangkan. Pertama ketika bayi baru lahir, dan orang yang ketika sudah dikuburkan gitu. Ketika sudah dalam kubur baru kita azankan, agar ketika dia terakhir dalam hidupnya itu mendengarkan suara azan, kalimat thayyibah, kalimat yang bagus gitu. Nah, bagaimana sih lafaz azan tersebut? Pasti di antara kita atau kalian anak-anak Al-Yasmin pasti sudah hafal suara azan tersebut gitu. Baik, Bapak akan mengumandangkan azan ya, akan tetapi tidak dengan nada yang panjang gitu. Yang penting kalian ini tahu lafaznya dan jelas huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, cara mengumandangkan azan. Baik, sebelum mengumandangkan azan kita harus bersiap-siap terlebih dahulu, berpakaian rapi, bersih dari hadas besar dan kecil, dan kita berdiri tegap menghadap kiblat. Ketika kita sudah menghadap kiblat, baru kita menaruh jari kita di telinga gitu untuk mengumandangkan azan. Bagaimana lafaznya? Oke, sekarang Bapak akan mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu suara azan dan doa setelah azan. Dan ketika ada yang azan, kita harus menjawabnya dengan apa? Dengan kalimat yang sama. Kalau misalnya ada azan Allahu Akbar, maka kita menjawabnya Allahu Akbar. Ketika suara azan asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintar. Oke. Dan ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu jawabnya bagaimana? Ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjut ke Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawabnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik anak-anak, itulah tentang azan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang azan gitu. Dan ketika sudah dikumandangkan azan, baru kita sholat sunnah 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah qobliyah gitu. Kalau misalnya sebelum subuh berarti namanya qobliyah subuh gitu, dan lain sebagainya. Oke. Dan ketika kita sudah menunaikan sholat sunnah, baru kita mulai sholat. Dan sebelum mulai sholat wajib, itu kita disunahkan, dianjurkan atau diharuskan untuk mengumandangkan iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah itu menyegerakan untuk sholat, panggilan yang terakhir untuk sholat. Itu. Bagaimana lafaznya? Lafaznya itu sama seperti azan, akan tetapi iqamah itu lebih simple atau lebih singkat, lebih ringkas daripada azan, dan dilakukannya juga itu harus dengan cepat gitu. Bagaimana sih iqamah itu? Oke, Bapak akan mempraktikkan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika iqamah juga dijawab. Jawabannya bagaimana? Jawabannya sama seperti suara azan. Dan ketika ada tambahan qad qamatis shalah, itu dijawab. Jawabannya apa? Jawabannya adalah aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Gitu. Paham anak-anak?
insyaallah semuanya paham ya. Baik, itu pembelajaran fikih kita pada hari ini tentang azan dan iqamah. Semoga yang Bapak jelaskan itu bermanfaat bagi Bapak pribadi dan khususnya untuk kita semua sebagai pelajar, siswa siswi di Al Yasmin 2 itu. Baik, mungkin ini saja dari Bapak. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi COVID-19 seperti ini gitu. Oke anak-anak, tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.